Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'au bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Jalan Lurus dengan tema akidah, yang mana pemirsa alhamdulillah program ini diampu oleh Ustadz kita Dr. Abdullah Roy Hafizahullahu Ta'ala, yang juga beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah senang sekali sudah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ahlan bil host baru Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz sudah bisa hadir bersama kami di Fatwa TV. Iyakallah, jazakallah khairan, Masya Allah. Demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ya. Dan kami informasikan juga bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Binbas, Radio Sahabat, kemudian Radio MD FM, Radio Hang FM, Radio Amuba, kemudian Radio Sago FM, Radio Gema FM, kemudian Radio Al-Hikmah, Radio Tuh FM, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Dan sebelum kita memasuki tanya jawab, kami mohon kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz pada kesempatan kali ini. Jazakallah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam acara live interaktif ini. Satu poin yang ingin kita sampaikan, di antara yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah tentang masalah Al-Isra dan juga Mi'raj, di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah SWT telah memuliakan Nabi-Nya SAW dengan Isra dan juga Mi'raj ini. Isra adalah perjalanan Nabi SAW dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang Allah SWT isyaratkan di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-Mi'raj adalah perjalanan Nabi SAW diangkat oleh Allah SWT dari Al-Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ahlussunnah meyakini bahwasanya Isra dan juga Mi'raj adalah hak. Allah SWT menjadikan ini sebagai salah satu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahwasanya beliau SAW di-mi'rajkan oleh Allah SWT dengan jasad dan juga nyawa beliau. Dan terjadi itu semua dalam keadaan beliau bangun, bukan di dalam mimpi beliau. Oleh karena itu Allah SWT ketika
menceritakan tentang Isra, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari. Dan yang namanya hamba terdiri dari jasad dan juga nyawa. Tidak benar bahwasanya yang dimi'rajkan hanyalah nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang benar bahwasanya yang dimi'rajkan adalah jasad dan juga nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur. Oleh karena itu, orang-orang Quraisy mereka mengingkari pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengingkari? Karena bagaimana seseorang dalam keadaan bangun mereka, atau seseorang dalam keadaan bangun secepat itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dalam kehidupan biasa ini dilakukan oleh seseorang selama kurang lebih 2 bulan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian kembali lagi. Ini dilakukan kurang dari semalam. Apalagi di sana ada Mi'raj. Seandainya itu adalah mimpi, tentunya tidak diingkari oleh orang-orang Quraisy. Karena seseorang seandainya di dalam mimpinya dia melihat perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia, ini adalah sesuatu yang biasa. Seseorang bermimpi dia terbang misalnya, itu sesuatu yang biasa karena itu memang dalam mimpi. Orang bermimpi dia punya mobil, dia punya rumah yang mewah misalnya, itu biasa karena itu adalah mimpi. Kita tidak mengingkari seseorang mimpi dan melihat di dalam mimpinya perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang terjadi pada Nabi SAW itu adalah dalam keadaan bangun, sehingga diingkari oleh orang-orang Quraisy. Di antara poin yang kita ingin sebutkan bahwa di dalam Mi'raj ini Allah SWT mewajibkan atas Nabi Muhammad SAW dan tentunya atas umat beliau salat 5 waktu. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu. Allah SWT sendiri yang mewajibkan, tidak ada di sana perantara, dan Allah wajibkan di atas sana, di tempat yang tinggi. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu yang seharusnya seorang muslim dan juga muslimah memiliki perhatian yang besar, menjaga salat 5 waktu, melaksanakan tepat pada waktunya, dilakukan dengan ikhlas, dan kalau laki-laki melaksanakannya berjamaah bersama yang lain, melakukan salat 5 waktu ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, adanya peristiwa Mi'raj ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Dan inilah yang dikabarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan juga dikabarkan oleh Nabi SAW, "Aamintum man fis sama", apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di atas sana? Dan Allah SWT mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr", kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Diturunkan yaitu awalnya di atas, kemudian diturunkan oleh Allah SWT, menunjukkan bahwasanya Allah SWT yang menurunkan berada di atas. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat naik kepadanya, dan juga ar-ruh yaitu malaikat Jibril. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Dan Allah mengatakan wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tinggi
lagi maha besar. Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang budak wanita, ingin mengetes tentang keimanan budak wanita tersebut, beliau SAW mengatakan, Aina Allah, di manakah Allah? Kemudian budak wanita tadi mengatakan, Fis sama, Allah di atas. Kemudian beliau mengatakan, Wa man ana, siapakah aku? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW ketika mendengar jawaban dari sang budak tadi, mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minah. Adalah engkau bebaskan wanita tersebut, budak tersebut, karena dia adalah seorang yang beriman. Dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang perlu kita tekankan di sini atau kita ingatkan, meskipun peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini adalah peristiwa yang besar yang harus kita imani, namun tidak dicontohkan oleh para salaf memperingati peristiwa yang besar ini. Tidak pernah diketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum atau para tabi'in atau para tabi'in yang mereka adalah sebaik-baik umat Islam yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, ternyata tidak ada di antara mereka yang mengadakan haflah atau pesta atau peringatan tentang Isra dan juga Mi'raj ini. Seandainya itu baik, tentunya sudah mereka lakukan. Apalagi kalau kita membaca penjelasan para ulama, ternyata mereka berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan juga Mi'raj ini. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, dan ada yang mengatakan di selain bulan Rajab, dan mereka berselisih pendapat tentang tanggalnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu mereka tidak memiliki perhatian yang besar kemudian memperingati Isra dan Mi'raj. Seandainya ini sudah diperingati dari awal, tentunya nggak akan ada perselisihan di antara mereka. Kita tahu bahwasanya para salaf dahulu, semua yang datang dari Nabi SAW, kalau memang itu adalah bagian dari agama ini, akan disampaikan oleh mereka. Tapi ternyata sekali lagi khilaf yang sangat besar di dalam masalah ini, dan ini semakin menguatkan bahwa dahulu mereka tidak memperingati apa yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj ini. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah Ya, khair, Ustaz. barakallahu fiik. Demikianlah pemirsa, semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami informasikan bahwasanya jika Anda ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama saja. Ya. Dari Eti Yuniarti Ustaz di Jawa Tengah, Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah di surga seorang wanita akan mengalami menstruasi Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Al-Jannah atau surganya Allah SWT ini adalah negeri kenikmatan. Dan tidak ada di sana yang dinamakan dengan kotoran. Tidak ada di sana kotoran. Oleh karena itu, wanita di sana tidak ada yang dinamakan dengan menstruasi, karena menstruasi ini kan kotoran. Yang tidak ada di sana kotoran. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Demikianlah, semoga dapat difahami, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang kedua Ustaz. Ya. Dari Muhammad Arnaldo Ustaz di Sumatera Selatan, Ya. Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Assalamualaikum. saya baca bahwasanya Nabi Zulkifli ada yang berpendapat bahwa beliau adalah nabi, dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau bukan nabi. Pendapat mana yang harus saya ambil? Pertama, yang kedua Ustaz. Kemudian apakah benar bahwa beliau adalah anak dari Nabi Ayub Ustaz? Barakallahu fiik.
Ya, Dzulkifli adalah termasuk nabi. Beliau adalah termasuk nabi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT ketika menyebutkan Ismail dan juga Idris, disebutkan setelahnya Dzulkifl. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifl kullun minas sabirin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Dzulkifl wa kullun minal akhyar. Jadi beliau adalah seorang nabi di antara nabi-nabi Allah yang diutus kepada kaumnya. Kalau yang dimaksud oleh penanya di sini adalah Dzulqarnain, maka iya. Ada yang setahu ana memang ada di sana perselisihan apakah dia adalah seorang nabi atau bukan. Ya, dan yang sahih wallahu taala alam, beliau bukan seorang nabi. Beliau adalah seorang yang saleh, tapi bukan seorang nabi. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan. Nah. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV, dan kembali kami mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087 di 0331 544 6087. Dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada. Dari Marjono di Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya tentang penguburan ari-ari anak yang baru lahir Ustaz? Ya, tidak ada di sana cara khusus. Ari-ari anak ini enggak ada keistimewaan tertentu atau keutamaan tertentu. Dia adalah bagian dari jasad manusia. Oleh karena itu nggak ada di sana ritual khusus. Kita kuburkan sebagaimana kalau kita menguburkan potongan dari badan misalnya, atau hewan misalnya yang meninggal dunia, maka kita kuburkan supaya tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu orang yang masih hidup. Tidak ada di sana cara khusus, dan tidak ada di sana keyakinan yang dibenarkan tentang masalah hari-hari ini. Kalau tidak dikuburkan maka akan demikian dan demikian. Tidak, itu adalah bagian dari jasad manusia, dan supaya tidak mengganggu orang yang masih hidup, ya kita kuburkan. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Nah, ya, demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada penanya, keluarga, dan kita semua. Dan sudah ada penelpon yang bergabung saat kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya ini bingung Pak Ustaz. Iya Ibu. Nah, ya, di sini nih di daerah Kota Palembang ini Pak Ustaz, ini memperingati Hari Nabi itu setiap masjid Pak Ustaz. Nah, saya ini kan sudah tahu kan, menanya-nanyai Ustaz gitu, katanya itu kalau kita memperingati Hari Nabi kan tidak ada begitu Pak Ustaz. Nah, jadi saya itu orang semuanya itu berangkat semua Pak Ustaz, sedangkan saya ini tadi tidak berangkat. Katanya tuh mubah apa bagaimana ya Pak Ustaz? Iya. Nah, ya ini satu lagi ya Pak Ustaz. Yang Ibu tanyakan tadi peringatan Hari Nabi. Nah, Maulud Nabi. Maulud Nabi maksudnya ya. Ini Pak Ustaz, Isra dan Mi'raj ini Pak Ustaz. Ya. Iya, Isra dan Mi'raj ini Pak Ustaz. Ini kan memperingati, banyak di sini sekali Pak Ustaz. Setiap masjid itu Pak Ustaz memperingati. Ya. Ya. Jadinya banyak orang yang berangkat. Jadi saya ini kan sudah tahu di sunah-sunah TV kan, katanya itu kan mubah, katanya kita berangkat. Jadi kan tidak ada memperingati begitu. Ya. Cukup Ibu. Ya cuma itu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bu Ida di Palembang, dan mungkin ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang juga ya, tentang masalah peringatan-peringatan selain
peringatan 2 hari raya. Yang jelas ibu yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam agama Islam itu hanya ada 2 hari raya. 2 hari raya yang kita peringati setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Inilah 2 hari raya yang Allah SWT telah memberikan karunia kepada kita, sehingga tidak boleh kita membuat hari raya yang lain selain apa yang sudah disyariatkan untuk kita. Dan yang dimaksud dengan Al-Id atau hari raya ini adalah sesuatu yang sering diulang-ulang, baik itu berupa tempat yang sering dikunjungi maupun berupa waktu tertentu yang diulang-ulang diperingati. Termasuk diantaranya adalah peringatan Isra dan juga Mi'raj, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita menghormati Nabi SAW dan kita bergembira dengan kelahiran beliau dan bahagia menjadi umat beliau SAW. Dan kita mengetahui bahwasanya beliau adalah manusia yang terbaik, yang memiliki jasa yang sangat besar untuk diri kita. Demikian pula Isra Mi'raj ini adalah mukjizat di antara mukjizat beliau SAW, yang di dalamnya Allah SWT mewajibkan salat 5 waktu, dan Nabi SAW melihat kejadian-kejadian yang besar, tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang banyak, menjadi imam bagi para nabi di Masjidil Aqsa, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, melihat surga dan juga melihat neraka. Kita mengakui itu semua adalah kejadian-kejadian yang luar biasa. Namun bukan dengan memperingati acara-acara tersebut seseorang menunjukkan pengagungannya terhadap Nabi SAW dan juga pengagungannya terhadap kejadian Isra dan juga Mi'raj ini. Kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi SAW itu ditunjukkan dengan al-ittiba', mengikuti Nabi SAW di dalam sunnah beliau. Allah SWT mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kalian ikuti aku. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita harus mengikuti Nabi SAW. Karena orang yang cinta kepada Allah dan kecintaannya adalah kecintaan yang benar, bukan kecintaan yang setengah-setengah atau dusta, maka dia akan melakukan perkara yang dicintai oleh Allah. Dia akan mengucapkan ucapan yang dicintai oleh Allah. Dia akan berkeyakinan dengan keyakinan yang dicintai oleh Allah. Dari mana kita bisa mengetahui ucapan, perbuatan, keyakinan yang dicintai oleh Allah? Tidak lain kecuali dari jalan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti beliau SAW. Cara untuk mengungkapkan kecintaan yang sebenarnya adalah dengan al-ittiba'. Adapun seseorang menyelisihi Nabi SAW di dalam petunjuk beliau, maka ini bertentangan dengan kecintaan tersebut. Nabi SAW melarang kita untuk membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Beliau mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Nabi SAW mengingatkan kita, melarang kita untuk membuat sesuatu yang diada-adakan, yaitu ibadah yang tidak diajarkan oleh beliau SAW, kemudian dilakukan dan dianggap itu adalah perbuatan yang baik dan bertaqarrub kepada Allah SWT dengan perbuatan tersebut.
Maka Nabi SAW mengingatkan yang demikian. Kalau kita memang cinta kepada beliau, ya kita ikuti beliau di dalam ucapan beliau ini. Apalagi dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan beliau mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami ini, yaitu di dalam agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Kalau kita memang cinta kepada Nabi SAW, ya jangan kita mengadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Dan orang memperingati Isra Mi'raj, meskipun mereka mengatakan mubah, tapi mereka kalau kita tanya tujuannya apa, dia akan mengatakan tujuannya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bukan itu berarti mereka melakukan perbuatan yang sia-sia, mengeluarkan uang, ngundang orang, itu kan perbuatan sia-sia kalau nggak ada maksudnya. Pasti tujuannya adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya terkadang mereka juga mencela orang lain yang tidak datang, dianggapnya berarti dia tidak cinta, berarti dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya meskipun mereka mengatakan mubah, tapi hakikatnya mereka itu sedang bertaqarrub kepada Allah dengan memperingati peringatan tersebut. Berarti ini telah menjadikan perkara tersebut sebagai satu ibadah. Niatnya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita melihat itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para salaf, menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang baru, ya, perbuatan yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu nasihat anak kepada Ibu Ida dan juga yang lain, memang kita hidup di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum begitu mengenal tentang perkara ini, dan bagi yang sudah Allah SWT berikan petunjuk, maka hendaklah kita bersyukur atas petunjuk tersebut dan kita berpegang teguh dan kita bersabar atas omongan orang lain. Kemudian kita berusaha untuk mengajak mereka juga untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada agama yang lurus. Semoga dengan kesabaran kita dan ajakan kita disertai dengan doa kita, mereka pun akan sadar dan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Nah, Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallah. Demikianlah Ibu Ida dan pemirsa, semoga dapat dipahami dan kembali kita sapa berapa yang sudah bergabung, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Rusmini dari Pacitan. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sedikit curhat dan mohon doanya. Ya. Kami kena cobaan, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ibu saya kena stroke sudah 1,5 bulan kurang lebihnya. Setelah saya merawatnya bersama keluarga, saya sendiri diberi cobaan oleh Allah, jatuh di lantai, juga tangan saya itu patah sampai ke rumah sakit dioperasi. Yang kami maksud, saya sudah bergabung selama beberapa waktu yang lalu. Kalau saya punya kesalahan sama Ustadz, maksud kami kan sewaktu-waktu Allah kalau mengambil nyawa hambanya sewaktu-waktu seperti kita diberi cobaan itu, maka banyak apapun kesalahan saya, apabila ada khilaf dan apa, saya mohon maaf pada Ustadz. Mohon doanya Ustadz agar saya bisa sabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya semampunya saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Baik, Bu. Mohon doanya dan arahannya. Baik, Ibu. Jazakallah khairan Ibu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ibu Rusmini ini aktif beliau bertanya ya. Alhamdulillah sudah sejak lama, setiap kali ada acara mesti beliau telepon.
Pertama kita sampaikan kepada Ibu Rosmini bahwasanya memang dunia ini adalah tempat ujian ya. Allah SWT mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT dialah yang menciptakan kehidupan dan juga kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik atau paling baik amalannya. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan sebagai fitnah, yaitu sebagai ujian bagi kalian. Barang siapa yang hidup dan ingin terlepas dari ujian, maka ini mengharap sesuatu yang mustahil. Dan apa yang terjadi di dunia ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kenikmatan, musibah, sakit, bencana, maka itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini. Dan apa yang sudah Allah tulis Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Tidak mungkin kita bisa menolaknya. Bagaimanapun kita tidak menginginkan, tapi kalau itu sudah ditulis oleh Allah SWT, maka itu pasti akan terjadi. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa sebuah musibah pada bumi ini atau pada diri kalian kecuali di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan musibah tersebut. Yang demikian bagi Allah adalah sesuatu yang sangat mudah. Maka Ibu, apa yang terjadi, musibah yang menimpa orang tua kita atau yang menimpa diri kita, memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang sudah ditulis oleh Allah menimpamu, maka enggak akan luput darimu. Dan apa yang ditulis oleh Allah luput darimu, maka tidak akan menimpamu. Sehingga kalau seseorang mengingat ini dan mengetahui bahwasanya semuanya adalah dari Allah, dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu adalah baik bagi dirinya, maka dia akan merasa tenang. Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Sebagian mengatakan hadzal rajulu asabahu musibah faya'lamu annaha min indillah wa yasbir wa yahtasib. Ini adalah seseorang yang ditimpa sebuah musibah dan dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah dari Allah. Ini adalah dari Rabbku. Ini adalah dari Rabbuna. Ini adalah dari Rabb kita, yang kita mengetahui bahwasanya Allah dialah yang maha bijaksana. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu kecuali di sana ada hikmahnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah bersabar. Bersabar dalam artian kita tidak boleh menggerutu, ya, tidak boleh kita merasa marah dengan hati kita atau kita mengucapkan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah. Tapi yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita katakan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kalau ini kita ucapkan dan kita sadari, maka insya Allah ketenangan yang akan kita dapatkan. Kita semua adalah milik Allah. Yang namanya milik Allah sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah SWT. Allah SWT sewaktu-waktu bisa mengambil apa yang dia miliki. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah.
Kemudian kita berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku ini dan gantilah untukku yang lebih baik dari ini. Kita ucapkan ucapan yang baik. Kemudian secara perbuatan kita jangan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya, dengan memukul-mukul badan, atau kita teriak-teriak, atau kita ya menyobek-nyobek baju kita, ini tidak boleh. Ini semuanya adalah menunjukkan ketidaksabaran seseorang dalam menerima takdir Allah SWT. Kemudian ibu yang dimuliakan oleh Allah, adapun permintaan maaf, maka tidaklah kita mengetahui dari ibu kecuali kebaikan. Masya Allah, semangat yang luar biasa yang perlu ditiru oleh kami yang muda-muda ini. Semoga Allah SWT memberikan istiqamah dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Dan tidak lupa kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada ibu dan juga keluarga, dan memberikan kesabaran dan menjadikan ini semua sebagai sebab diangkatnya derajat kita dan diampuni dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallah. Demikianlah pemirsa, dan kita kembali sapa penanya yang sudah bergabung Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Ya, dengan Bapak siapa di mana? dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum, salamun qawlan min rabbir rahim, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Misalkan ada dua pertanyaan. Apakah saya boleh Ustaz mengutamakan sahabat saya jika ada sesuatu pilihan? Soalnya jika sahabat saya ini atau teman saya ini orangnya zuhud, orangnya sesuai sunnah, siapa tahu dia punya karomah Ustaz, dia dari diamnya bisa memilih. Saya berprasangka baik, siapa tahu Allah mengkhususkan memiliki ilmu, memberikan kepada dia ilmu. Yang kedua Ustaz, apakah saya boleh Ustaz meniatkan untuk menundukkan pandangan agar Allah membuat saya memiliki naluri yang tajam, artinya kalau saya mau masuk ke situ, saya ditarik oleh Allah, gak boleh saya masuk ke kanan. Istilahnya saya menjadi orang yang bejo Ustaz, karena saya menundukkan pandangan Ustaz. Allah menolong saya, harusnya saya miskin bisa jadi kaya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama tadi minta pilihan dari temannya. Yang pertama Ustaz, mengutamakan sahabat dalam segala hal begitu. Mengutamakan sahabat. Ya, dan dengan berharap sahabatnya ini memiliki keutamaan-keutamaan Ya. Nabi SAW mengatakan ketika beliau mengatakan SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Menunjukkan bahwasanya di antara adab seorang muslim, bahkan seorang yang beriman dan tidak beriman, salah seorang di antara kita sampai ada perasaan ini, yaitu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita senang dan juga cinta untuk dihormati, maka kita berusaha untuk menghormati orang lain. Sebagaimana kita tidak senang kalau disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain. Sebagaimana kalau kita memiliki tetangga atau kita bertetangga, kita ingin dihormati oleh tetangga kita, maka kita menghormati tetangga kita. Sebagaimana kalau kita menjadi orang tua, ingin dihormati oleh yang lebih muda, maka kita sebagai yang masih muda menghormati yang lebih tua. Ini perasaan yang demikian harus ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian pula kita senang kalau kita didahulukan oleh orang lain. Ya, kita senang kalau didahulukan oleh orang lain. Maka kita berusaha untuk mendahulukan ya kebutuhan atau hajat saudara kita. Allah SWT ketika
menceritakan tentang Ansar. Ya, Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka itu muhajirin meskipun mereka sendiri sebenarnya butuh. Meskipun mereka sendiri sebenarnya butuh. Jadi ini merupakan adab yang mulia. Kita punya teman, apalagi dia adalah sama-sama mengenal sunnah dan kita mencintai dia karena Allah, kemudian kita sering mendahulukan dia dalam banyak perkara karena melaksanakan ayat tadi dan juga melaksanakan hadis tadi, tentunya adalah akhlak yang mulia. Kita niatkan karena Allah. Ya, kita niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga dengan ini kita diberikan pahala oleh Allah dan ini menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga karena kita berusaha untuk mengikuti para sahabat yang mulia. Kita berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita dengan mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Jadi niat utamanya adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Adapun keutamaan dunia, maka ini mengikuti. Ya, itu adalah mengikuti, tapi yang utama adalah kita mencari pahala dari Allah SWT. Demikian pula tentang ghaddul basar. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk menahan pandangan, untuk menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, ini perintah Allah SWT. Maka seseorang yang menahan pandangannya lillah, menahan pandangannya karena Allah, karena takut kepada Allah SWT, karena takut dengan azab Allah, maka dia mendapatkan pahala. Inilah yang dimaksud dengan taqwa, an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah, itu berdasarkan dalil. Takhafu adzaballah, engkau meninggalkan itu semua karena takut kepada Allah. Ini yang seharusnya ada pada diri kita. Adapun tujuan-tujuan yang lain seperti yang tadi disebutkan, kalau menahan pandangan maka akan apa tadi? Mendapat firasat seorang. Ya, mendapat apa, dia kuat firasatnya dan seterusnya. Ini Allah alam, ini adalah mengikuti, tapi tujuan utamanya adalah kita ya ingin mendapatkan ridha Allah, kita ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah, semoga Allah selalu memudahkan urusan yang bertanya dan beserta keluarga. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Fatimah. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ya, silakan Ibu. Afwan Ustaz. Ya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Afwan Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Saya mau bertanya masalah tentang istiqomah. Kenapa kok malas sekali beribadah? Saya mau bertanya. Ya. Malas beribadah, kadang istiqomah. Ya, mohon maaf Ibu, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya Ibu. Oke. Yang kedua Ustadz, ini suami saya sakit ya kan, sakit gula, tapi bawaannya mau marah aja. Tolong nasihatnya ya Ustadz ya. Ya. Cukup Ibu. Cukup. Ya. Jazakillah khairan. Ibu Ummu Fatimah ya, di Sumatera Utara yang dimuliakan oleh Allah. Jazakillah khairan atas kebersamaannya di malam hari ini. Yang pertama tentang masalah bagaimana kiat kita supaya istiqomah. Mengapa kita kok malas dalam melakukan ibadah kepada Allah? Di antara sebab utamanya adalah seseorang melakukan kemaksiatan.
Yang namanya kemaksiatan dan juga dosa ini memperberat kita dan menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin kembali semangat lagi dalam beribadah kepada Allah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk melakukan sholat malam, semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk berpuasa, maka yang pertama dia harus bertobat kepada Allah. Karena dosa dan juga maksiat yang dilakukan oleh seseorang, disadari atau tidak sadari, itulah yang menjadi sebab kita menjadi malas untuk melakukan ibadah. Langkah yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah, bertobat dari seluruh dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kemudian yang kedua, kita iringi dengan sedikit demi sedikit kita pupuk kembali, kita hidupkan kembali amalan-amalan yang selama ini kita sudah lakukan. Dan yang perlu kita ingat di sini, hendaklah kita mengambil amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kita. Khudhu minal a'mali ma tutiqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian mengambil dari amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Banyak orang semangat di awal untuk melakukan ibadah, tapi dia tidak melihat kemampuannya, sehingga kemudian akhirnya terputuslah dia dalam melakukan ibadah tersebut. Sebelumnya dia sholat malam, kemudian setelah itu dia tinggalkan, sama sekali dia tidak melakukan sholat malam. Sebelumnya dia setiap hari bisa 1 juz membaca Al-Quran, tapi setelah itu sama sekali dia tidak membaca 1 huruf pun di dalam Al-Quran. Di antara sebabnya adalah karena seseorang dia tidak melihat dan tidak mengukur kemampuan diri sendiri. Sedikit, tapi kalau terus-menerus kita lakukan, itu lebih afdal di sisi Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang diteruskan atau terus-menerus dilakukan oleh seseorang meskipun sedikit. Tapi kalau rutin dia lakukan, maka ini lebih dicintai oleh Allah, karena ini menunjukkan kecintaan dia terhadap Allah, kecintaan dia terhadap amal soleh, sehingga buktinya dia terus-menerus melakukan amalan tersebut. Kalau sebisa kita atau kemampuan kita adalah berpuasa 3 hari dalam sebulan, ya nggak masalah. Yang penting kita rutin melakukannya. Kalau kita hanya bisa setengah halaman setiap hari membaca Al-Quran, maka tidak masalah. Kalau kita hanya bisa 1 rakaat sholat malam di malam hari, maka tidak masalah. Yang penting kita rutin di dalam melakukannya. Kemudian jangan lupa, dalam beramal soleh kita harus meminta pertolongan dari Allah SWT. Jangan kita beramal soleh dan lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ibadah harus disertai dengan isti'anah. Dalam Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Beribadah harus ada pertolongan dari Allah. Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Adalah engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah pertolongan kepada Allah. Banyak orang yang tidak istiqomah di dalam beramal soleh, sebabnya adalah karena dia lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Akhirnya Allah pun tidak menolong dia, karena dia tidak meminta pertolongan kepada Allah. Tapi kalau seseorang sebelum dia beramal soleh merasa bahwasanya dirinya adalah lemah, tidak mungkin dia melakukan amal soleh apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah, maka semoga ini adalah sebab seseorang mendapatkan taufik dari Allah. Sebab Allah SWT memudahkan urusannya, menjadikan dia istiqamah di dalam
beramal soleh. Ya, itu adalah diantara sebab-sebab untuk istiqamah. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang suami ibu yang sekarang sedang diuji oleh Allah SWT, ya, dan pertama tentunya ini semua adalah terjadi dengan kehendak Allah, dan yang bisa kita lakukan adalah bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah SWT. Dan semoga marah yang disebutkan tadi bukan karena marah tidak sabar dengan takdir Allah SWT, ya. Yang jelas kita bersabar atas ujian ini, dan kita yakin bahwasanya di balik ini semua ada hikmah dari Allah SWT. Di antara hikmahnya adalah Allah SWT mengampuni dosa kita. Allah SWT kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Maka kita husnudzan kepada Allah. Allah mencintai kita sehingga Allah menguji kita. Allah ingin melihat kesabaran kita, sehingga kalau kita sabar, Allah akan memberikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hisab. Menunjukkan tentang besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Kita husnudzan kepada Allah. Allah ingin, ya Allah, menguji kita supaya kita bersabar dan supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarran, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Kita ini terlalu banyak dosa, dan kita jarang beristighfar kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT kalau menyayangi kita, Allah ingin menjadikan hukumannya itu di dunia. Di sana ada hukuman di dunia, di sana ada hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat itu jauh-jauh sangat pedih, jauh lebih pedih daripada hukuman di dunia. Hukuman di dunia, ya, seseorang terkena musibah dan seterusnya. Ini kalau dibandingkan dengan azab yang Allah sediakan di akhirat, maka ujian yang menimpa seseorang di dunia ini akan sangatlah ringan dibandingkan azab yang ada di akhirat. Makanya kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia ini, supaya nanti kita keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dosanya, dan di akhirat kita tidak diazab oleh Allah. Maka kita husnudzan kepada Allah, jangan kita berburuk sangka. Ya, kemudian juga seandainya Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah akan membiarkan dia berdosa dan Allah tahan hukumannya sampai disempurnakan kelak di hari kiamat. Tentunya kita tidak ingin yang demikian. Maka yang bisa kita nasihatkan adalah husnudzan kepada Allah dan ibu supaya bersabar dalam mengurus bapak, ya, dan ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah SWT. Ini adalah suami kita yang kita diperintahkan untuk berbakti kepada beliau. Kemudian dia adalah saudara kita sebagai seorang muslim yang kita diperintahkan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu masih mau menolong saudaranya. Suami kita adalah suami kita dan juga saudara kita. Selama kita masih mau menolong, maka semoga Allah akan terus memberikan pertolongan kepada seseorang. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz. Nah, Tersisa waktu kurang lebih 5 menit Ustaz, kita 5 menit, sapa satu penelpon lagi Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Riau, Ustaz. Silakan Bapak. Mau tanya, Pak Ustaz. Ya. Ini niat pertama kita kan mau membadal hajikan abang sepupu kita yang sudah meninggal. Ya. Tapi terpikir pula apakah bagaimana lebih baik agar ada pula mau menginfakkan ke masjid sunnah misalnya gitu, Pak Ustaz. Mana lebih utama. Kemudian pertama badal haji itu kan 11 juta katanya, Pak Ustaz. Boleh enggak dibagi-bagi duitnya itu, Pak Ustaz, kepada orang-orang meninggal? Misalnya yang tinggal di 6 juta, yang lain-lainnya kalau kita yang meninggal kita infakkan atas nama dia, boleh enggak gitu, Pak Ustaz? Ya, cukup Ya. jelas Ustaz. Ya. Ya, cukup Bapak. Cukup, Pak Ustaz. Jazakallahu Jazakallah khairan. khairan ya. Taib. Tentang masalah apakah uang diutamakan untuk membadalkan haji seorang kakak yang sudah meninggal dunia, atau kita gunakan untuk membantu mendirikan masjid di antara masjid-masjid Allah. Kita katakan ini dua-duanya, yang pertama adalah suatu yang sunnah ya. Antum berbuat baik kepada saudara antum, maka ini adalah memiliki keutamaan. Antum membadalkan haji untuk beliau, karena memang orang yang sudah meninggal dunia ini sudah terputus amalannya. Yang dia bisa lakukan adalah dia menunggu doa dari orang yang masih hidup, atau ada orang yang melakukan seperti ini, yaitu membadalkan haji untuk beliau atau bersedekah atas nama beliau. Maka ini adalah tentunya ihsan dari kita sebagai seorang keluarga dan sebagai seorang muslim. Demikian pula membangun masjid ini juga punya keutamaan yang besar. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah, yaitu membangun rumah Allah, yaitu membangun masjid karena Allah, maka Allah SWT akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Jadi masing-masing ada keutamaan. Perkaranya luas di sini. Tapi kalau kita melihat dari satu sisi, misalnya dari kebutuhan, kalau misalnya di tempat tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan masjid untuk ikhwah, untuk mereka melakukan sholat berjamaah, untuk mereka mengadakan kajian, mungkin dari sisi ini kita bisa mengatakan diutamakan untuk membangun masjid tersebut. Ya, apalagi ini adalah termasuk sedekah jariyah ya. Ya, sedekah jariyah. Maka kalau memang di situ adalah sangat membutuhkan, kita katakan lebih baik dialihkan ke sana. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Membagikan dana haji Ustaz untuk ini ya, apa, pendaftaran haji mungkin. Iya, Untuk- karena meninggal tadi kemudian dibagikan. Ya, dibagikan. Nggak Bagaimana? masalah. Kalau memang demikian, ya mau dibagikan, artinya sedekah ini, uang ini pahalanya diniatkan untuk si fulan dan sebagian untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia tadi. Kalau memang itu harta adalah bukan harta beliau, tapi beliau didaftarkan, kemudian berarti harta itu adalah hak kita gitu. Kemudian kita ingin membagi-baginya, artinya kita sedekahkan dan kita niatkan ini untuk si fulan dan ini untuk si fulan, tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Barakallah. kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan Ustaz ya. Ya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada hari Senin hingga Jumat, dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup live interaktif kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik.
Harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 ini adalah